Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, ini terusan dari project service E71 ya, Nokia E71 yang kemarin saya rebel IC. Nah ini semua sudah done ya, dari IC besar sama IC yang bawahnya ini saya rebel nih, dua nih. Jadi IC power tuh masih bagus ya, yang ada lilitan itu dia pasti IC power. Kalau dua IC ini bukan IC power ya. Oke, ini sudah done. Kemarin saya di video saya kemarin yang rebaling ya, bagian IC ini. Nah sekarang kendalanya di casingnya rontok. Nah itu casingnya rontok di ini ya, dia patah, tulangannya patah begini. Terus ya komponen bawah dalamnya juga masih ada yang lengkap ya. Ini saya akan coba ganti satu set dengan copotan. Nah ini tutupnya saya pasti pakai, ini masih pakai. Nah ini patahnya begini ya tuh, dari rontok dia, nggak tahu kenapa ini dapat dari rongsokan sudah rontok ya, bagian tulangan. Oke, kita coba ganti satu set ya. Ini tulangannya dari copotan, tapi ini beda warna ya. Ini yang putih, kalau ini hitam. Oke, ini satu set semua udah lengkap ya, sama tombolnya ya. Tombol samping. Oke, lumayan. Saya akan coba pasang di sini. Nah, ini ada komponen yang copot ya, nih. Tuh, copot. Tapi ini nggak masalah ya untuk copot juga, soalnya ini hanya semacam antena ya, antena dalam seperti antena receiver ya, penguat sinyal. Ini copot ya, tuh seperti ini. Ini saya belum tahu pasti ini untuk apa, yang jelas ini tidak masalah kalau copot ya. Nah ini kondisinya dia masuk di sini, di daerah sini tulangannya ini. Sebelumnya ini dijengatkan dulu ini buat pengecasan, atau bisa gunakan yang lama juga bisa ya. Nah ini masih bagusan, tuh mental dia. Nah, kita ganti yang lama karena masih, jadi masih ini ya, masih bagusan. Tuh masih bagusan yang lama ya tuh. Kuningannya masih terang. Nah, ini udah cacat, udah karatan ya. Oke, kita pasang. Pastikan di tombolnya samping nih harus masuk ya, di tempat yang benar, soalnya dia harus nyelip. Nah kan, dilepas lagi. Ntar ini agak sulit juga ya. Kalau sulit, kita coba trik yang mudahnya supaya dia tetap pakai lem dulu, lem bagian ini ya. Nah bagian atas ini set. Ini hanya lem LCD, jadi nggak keras ya, nanti dia akan lunak sendiri. Jadi saya akan masukkan begini. Nah jadi dia tertahan sama lem tuh.
jadi dia nggak geser-geser lagi ke sini. Coba kita lihat tombolnya. Nah, mantap, jadi nggak mendelep, dia tetap keluar. Jadi dia harus nyelip di bagian sini nih di sini. Itu yang sulit ya, bagian sulit yang dari E71. Baru kita pasang fleksibel LCD ya. Saya dengan baterai langsung, baterainya BP4L. Coba saya nyalakan. Wah, ini baterainya udah keisi belum ya? Saya cek dulu baterainya nih. Oh, udah, ini udah full ya, baterainya udah full. Saya itu kalau ngecek baterai ya begitu, pakai apa namanya, pakai casan kodok. Nggak mau nyala ya. Ini nih. Pasti kalau yang model sisir begini nih, dia nggak nyentuh ini nih, pinnya, pin baterai. Karena modelnya harus jepit, jadi harus dijengatkan seperti ini dulu. Nih cara jengatinnya begini ya, dari samping ke tengah, dari samping ke tengah gitu. Oke, ya biar supaya rapat lagi ya, tuh dia rapat lagi, jadi bisa jepit. Jepit bagian pin sini. Coba ini apa, tombol ininya nggak ada pentulannya apa ya? Sebentar. Oke, saya akan langsung tes dulu ya pakai baterai. Saya pastikan supaya aman fleksibelnya. Wah, ini langsung pakai baterai. Nyala ya. Ya sudah dicoba, dan kita coba nih. Ini pasang aja nggak apa-apa nih, bagian ini yang copot nggak apa-apa, dipasang lagi. Wah, sebenarnya ini harusnya dibongkar dulu ya, saya lupa. Nah, ini nggak bisa nih kalau dipasang langsung, harus bongkar dulu. Nah gitu, sip. Oke, mantap. Waduh, ininya malah belum dipasang nih. Waduh, ininya lupa nih. Pasang dulu. Oke, sip.
kita pasang LCD dan tombol keypadnya ya. Sip. Nah, mantul baru tombolnya masuk semua. Coba kita tes dulu. Sebenarnya ini kalau nggak mau ya tombol ini sebentar, saya ada trik pakai lipat-lipat bungkus rokok. Ini bungkus rokok nih, gunting seperti ini. Terus ini saya pasin ya, selip di sini. Coba kita tekan. Jadi itu sebenarnya susah nih tombolnya kalau begini mah, mendem. Buka lagi deh. Nih tombol ini udah mendem dia tuh. Tuh, malah nyala dia. Tuh, nyala kan? Yang dipasang casing malah nggak mau nyala gitu. Nah ini tombolnya sih bisa, nggak mendem banget gitu. Aduh, ini repotnya kalau HP jadul kayak begini. Waduh. Coba kita tes lagi ya. Lama-lama kalau buka tutup LCD, fleksibel LCD bisa robek ini. Gara-gara tombol power aja ini masalahnya. Aduh, bener-bener penyakitnya banyak sekali. Tuh, nggak mau dia kalau kalau pakai casing dia. Kalau pakai casing kok nggak mau ya? Nah ini tuh malah dia nggak mau kalau dikasih casing, nggak mau dia. Wah ini mah bandel bener. Aduh, ya udahlah teman-teman, kayaknya sih di cancel aja dulu deh. Ini kayaknya ribet kalau masalah kayak gini nih. Dilepas casing bisa, kirain dipasang casing nggak mau dia. Ini kalau lepas pasang fleksibel LCD ini bisa lama-lama robek ini masalahnya. Wah, saya repair tombol power, saya nggak punya stoknya masalahnya. Saya juga dapat rongsokan ya, ini tinggal satu-satunya ya ini dapatnya ya mesin ini saja. Dari rongsokan. Waduh, udah deh.
Nanti saja saya teruskan ini project ini. Saya cari kanibalannya untuk tombol powernya ini wah, saya nggak punya ini, harus cari copotan dulu. Oke, cukup sampai di sini video ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.